Nih pelan nih, cepat. Asli semut banget, mantap. Ada yang umpan harus retrieve cepat, ada yang harus lambat, ada yang sedang. Nah ini yang cepat nih. Wah, halus banget cuy. Tahap pengaplikasian ya. Nah jadi kita kayaknya nggak pakai yang white grease, kita mau coba pakai yang core drive. Ini pada Aldebaran ya, kita mau testing coy pakai core drive. Jadi ini kita simpan dulu. Nah, biasanya saya pakai Deutlon ya. Ini kita pakai dari AS Grease. Kita coba coy, kita buka polyglide. Nah polyglide ini saya gunakan untuk yang nempel-nempel ya cuy ya. Ini ada di sini ya, nggak usah banyak-banyak. Ini kita pasangkan di bagian sininya cuy, karena sininya nanti dia akan nempel sama di sini ya. Ini kan sudah tertitik tadi nih. Selanjutnya kita pasang bagian tutup sini cuy. Nah untuk penetesan oil itu jangan langsung kayak gini cuy lah, jangan langsung ditetes kayak gini, jangan. Itu lebih baik dilepas dulu dari sini, dari wadahnya itu dilepas dulu, dipisah saja cuy ya. Jadi cari kayak gini, kalau nggak ada kayak gini cari yang modelnya kayak gini cuy, tetes puterin ya. Selanjutnya kita ada di sini cuy. Nah ini kita pakai polyglide nano lagi ya, untuk bagian pengolesan di situ cuy. Perhatikan petaknya ini ya, di sini ada petak, ada zonanya. Yang kita olesin bagian sini ya cuy ya, bukan di luar-luar kayak gini, enggak, di zona yang ini. Nah di zona ini kita oles. Nah ini polyglide untuk apa yang biasa seperti ini ya. Nah. Oke, tambah sedikit. Di sini nanti kalau ini juga ada paknya nah, ini. Nah, ini pasang pertama ya. Lalu kita tutup. Nah, di sini kita oles lagi si polyglide-nya ya. Nah, terus lagi. Selanjutnya di pada bagian sini kita oles juga ya. Nih, nah pakai sisaan aja kalau yang di sini cuy, nggak usah terlalu karena dia bagian dalamnya. Nanti di luar sini yang perlu. Nah untuk pada bagian ininya cuy, nih. Di sini ada kayak lubang kayak gitu kan. Ini gesekannya kuat banget, setiap mencet tumbar itu kan. Nah, oke, nanti di sini ada juga cuy. Nah ini tempat. Kemudian ini lagi cuy, kita pasang bagian ini. Nah ini kita gosok lagi cuy ya. Nah, gosok secara merata. Nah, pasang. Ini kita gosok lagi dikit sedih di sini ya. Nah, udah cukup kayak gitu. Nah pada warm up ini kita olesin dulu. Nah, nanti kita tambah lagi saat sudah terpasang cuy. Sebelum kita kunci, gosok lagi polyglide nya
kelupaan cuy. Harusnya sebelum kita tutup bagian sini tadi kita gosok dulu, nggak apa-apa. Nah, ya kita masukin perlahan. Oke. Kita putar dulu. Nah, kita tambahin lagi di situ. Tadi karena sisi situ nih, sisi yang satunya lagi. Nah, ini kita gosok lagi polyglide-nya cuy. Ya, nah, bagian-bagian sini, bagian ini, gosok lagi yang sini. Ini apa gerak nih, gosok lagi. Ini kita gosok. Pada bearing ini ya, untuk tempat pinion itu kita kasih yang teki cuy. Ingat jangan ya. Setelah itu diputar kayak gini. Kita gosok lagi polyglide nanonya di sini cuy. Nah, nih. Fungsi polyglide nano. Nah, gitu. Nah. Gitu. Oke. Tugas si polyglide nanonya itu nah. Nah, gitu. Nah. Di sini macam-macam cuy untuk ini. Bisa oil ya. Edis yang di ini bisa. Terus saya kayak ini dia mulus setelah di bagian besi ya. Untuk si polyglide nano perjalanannya sampai di situ saja, kita tutup lagi. Kemudian ini bagian drag, kita buka dulu. Nah, ini dia drag ya, drag seal. Ini lagi, nah, saya ingin cukup, kasih lapis lagi, yang sini. Ini ya, bisa drag seal. Kemudian kita akan tutup di sini. Nah, selanjutnya lagi. Nah, kita gosok lagi sini. Nah, kembali kita cuy. Nanti akan merata sendiri. Nah, kita gosok lagi atasnya. Nih. Oke. Lalu kita tutup. Nah, untuk drag silk ya, udah selesai. Khusus di area drag saja. Sisanya untuk yang terakhir core drive. Core drive, nah kita olesin di bagian sini dulu ya. Nih. Selesai, baru kita gosok lagi ya, si core drive. Nah, ini kita ini. Jangan terlalu banyak ya, ini kayak gini dah, coba ini kita tutup lagi. Nah. Setelah grease pada core drive sudah selesai ya, ini untuk main gear dan pinion. Jadi sudah lihat semua ya cuy. Nah, ketiga fungsi grease ini, kemudian kedua fungsi oil teki dan booster ini ya cuy. Di sini dia posisinya yang teki. Nah, bagian ini lagi cuy. Nih. Kita kasih lagi sedikit yang booster. Ingat ya, yang bagian kecil-kecil ini cuy. Dan terakhir di sini ya cuy. Nah, untuk oilnya. Polyglide-nya ini kita oles lagi pada bagian di sini nanti. Nah, di sini dan di sini cuy. Secukupnya saja. Oke cuy, mungkin itu saja untuk video pengaplikasiannya. Sisanya kita akan tes lapangan nanti cuy. Yang pasti yang sudah cocok sama si Aldebaran ini adalah white grease-nya cuy. Ya. Ini kita tes yang core drive lagi. Oke. Cuy, ini kita akan tes ya. Kita akan tes suara, kemulusan, rasanya. Gimana lah, nanti saya akan
coba dulu. Dan sekalian kita akan ngasih tutorial penggunaan Aldebaran DC ya. Pertama-tama kita tes dulu si grease dari cord yang dari AS Fishing yang cord wrap cuy. Kemarin yang white grease kita pasang di sini cocok. Untuk yang cord wrap itu belum tahu, kita coba. Oke. Tidak sesmooth yang white grease cuy. Untuk cord wrap ya. Dan ini belum basah reel nih. Kalau rasanya memang nempel cuy. Sama kayak Scorpion MD kemarin. Rasanya memang nempel. Cuman suaranya nggak ke koper sama kayak Deutlon. Jadi yang cocok itu yang white grease di Aldebaran DC ini, yang tipe dural ya. Sekarang lanjut di bagian tutorial ya cuy. Untuk si Aldebaran DC ini dia muat PE 80 meter untuk 2,5, PE 2 kurang lebih 90 meter, dan PE 1,5 full 100 meter ya cuy. Untuk Aldebaran DC. Tension ini kita tutup full dulu. Nah, sekiranya umpan nggak turun cuy, kemudian kita buka sedikit sampai dia lancar. Nah kayak gitu udah cukup, buka sedikit aja untuk tension. Dan untuk tension ini dia hanya sekali ini saja mainkan cuy, sisanya mainkan pengereman bagian DC nya ini ya. Di sini ada pengereman pertama itu ada 5 level yang bagian atasnya ya. Pada tuas pertama ini dia ada 5 level dan di bawahnya ada 3 level. Untuk settingan lure ringan, nah seperti ini nih. Ini umpan-umpan ringan ya, umpan-umpan ringan seperti ini, atau soprok. Saya nggak bawa soprok cuy, karena niatnya mau nyari toman ini. Saya nggak ada bawa soprok. Intinya ini yang paling ringan yang saya bawa. Settingan yang kayak umpan kayak gini ya, dia enaknya ada di H cuy. Pada yang di bawahnya ini, yang tuas ada 3 level ini, dia enaknya di sini H, kemudian di sini min ya. Ini mau lempar di pecut atau gimana pun terserah ya. Itu untuk soprok, tipe-tipe soprok atau umpan-umpan yang ringan cuy, yang ringan ya, ingat yang ringan. Dan juga dia modelnya itu banyak sekali hambatannya. Hambatan yang saya maksud di sini modelnya kayak kaki kayak gini ya. Kalau soprok itu blade-nya. Kemudian soplur yang jenisnya pedal pop itu yang ekor-ekornya melambai-lambai kayak gini kan, dia di udara itu agak terhalang cuy. Jadi kayak gitu. Untuk settingan model-model umpan-umpan ringan kayak gini, enaknya dia di H pada bagian tuas yang bawah ini ya, dan min untuk yang atasnya. Nah, tuh kalau kalian M dan ini min untuk umpan ringan, nah tuh maksud saya dia agak backlash. Kalau untuk umpan-umpan ringan kayak gini, lemparannya bisa dipakai, cuman agak ngayun aja, Oke, jika ingin memaksakan umpan ringan ini pada M, turunkan tuas yang atasnya nih cuy, pada level 3 ya. 1 2 3 ya. Atau 1 2 3. Nah, kalau ingin pakai yang ringannya pada level M. Kemudian kalau naik di sini bisa, cuman agak rentan. Nah. Ada momen tertentu nanti backlash terus dia sih. Itu untuk umpan ringan cuy. Sekarang kita lanjut ke tipe umpan yang agak berat, tapi dia solid jenisnya. Pensil dan ini dan jamprok ini beratnya kurang lebih ada di, kalau ini 10 gram kurang cuy. Entah berapa rasanya Rapala BX Skitter Pro itu, lupa. Nah ya, nah, M dan min ya. Nah, M dan min itu
Itu untuk yang bagian M ya. Kalau untuk umpan ringan, soft rock, soft lure, yang kecil-kecil itu dia mainnya ada di H cuy, H dan min ya. Kalau sudah masuk kepada umpan yang tipenya berat, kalau nggak berat pun dia tipenya solid. Solid itu contohnya kayak pibrak tadi, spoon, kemudian WTD ya, pensil. Jenis-jenis yang kayak gitu dia baru naik ke M cuy. M mau disetting min pun bisa ya, tipe umpan solid kayak gini. Kemudian lanjut pada tipe jamprok. Nah, jamproknya agak beda dikit. Kenapa beda? Dia memang solid, cuman hooknya benggelantung kayak gini cuy. Nah, tipe umpan yang kayak gini dia settingannya ada di M, cuman dia naik ke L ya, ke 4, bukan min. Nah, itu kita nyari enaknya ya. Kalau dipaksa-paksa sih bisa cuy. Mau dicari coba min bisa, cuman agak ini dikit PE nya ya. Pada intinya kalau umpan itu dia tipikalnya ringan dan banyak hambatannya, banyak yang gelantung-gelantung aksesorisnya kayak gitu, dia mainnya di H kemudian min ya. Dan kemudian untuk tipe spinnerbait, untuk tipe spinnerbait dia mainnya di M cuy ya. H bisa, M bisa. Untuk nyari jauhnya dia main di M. Spinnerbait ini sama modelnya dia kayak jenis-jenis umpan buzzbait, slatterbait. Nah, itu satu aja tuh. Cuman untuk spinnerbait ini kan dia lebih aksesorisnya ya, blade-nya ini dia lebih bergelantungan kesana kemari kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mainin dia di M tapi di sini nyamin, backlash-nya lebih mudah cuy kalau untuk spinnerbait ini. Nah kan dia enaknya itu di M dan M cuy, karena reelnya ini sangat ngacir banget cuy. Jadi jangan terlalu banyak dibuka, lempar aja itu udah jauh banget cuy. Apalagi tipe-tipe umpan solid ya, jenis-jenisnya kayak pensil, kemudian whopper plopper. Nah itu sekali lempar bisa habis PE cuy. Jadi kayak gitu untuk settingan Aldebaran yang enak ya. Tensionnya jangan dimainkan lagi, biarkan saja kayak gitu. Itu rapat loh cuy, tension itu cuy, tension rapat, tapi backlash-nya masih mudah. Bearingnya itu cuma sangat gimana ya, si Aldebaran ini ngacir banget cuy. Jadi cukup di situ aja untuk tension, sisanya mainin tuas ini aja cuy. Itu enaknya, teknologinya bikin candu ini. Untuk L kita nggak bisa praktekin ya, karena kita pakai jorannya yang lentur cuy. Untuk tipikal L itu dia untuk joran yang kaku lah sifatnya ya, nggak mesti LB besar, karena itu tergantung si joran itu, action dari si joran dia yang tipe fast atau gimana itu. Kalau tipenya yang lentur melayun kayak yang saya pakai ini nggak cocok cuy. Kemarin kita ada tes di Iroli Freedom yang 715, nah itu bisa, nggak usah pakai L pun, M aja cuy, udah habis itu spool sekali lempar cuy. Kalau pakai joran yang lentur kayak gini dia nggak stabil, terlalu cepat mutarnya. Nah, ini lama juga ini bersihin ini, ngobrol aja lah ya. Nah, jadi kayak gitu cuy. DC itu bukan berarti dia nggak bisa backlash, hanya saja dia mengurangi cuy, teknologinya itu mengurangi. Kemudian untuk long case nya dia beda juga ya. Tuh DC itu saya ngambil Aldebaran ini ya, spoolnya kecil itu cuy, dan nggak nyangka juga si Aldebaran ini long case nya bukan main ya, nggak nyangka juga itu kalian cuy. Jadi seperti itu saja tutorialnya ya.
Dan untuk si Aldebaran ini dia cocoknya pakai yang white grease ya cuy. Spinner bed dia saya sarankan ada di M dan M cuy. Nah, untuk spinner bed dia di M dan M ya, mau max bisa juga dan L, lemparan tetap jauh cuy. Pada intinya kayak gini aja cuy. Soft lure dia ada di max ya, ada di H dan max. Nah kayak gini, H dan max, min, H dan min. Untuk tipe soft lure perempuan yang ringan, banyak hambatan-hambatannya atau apa. Kemudian walaupun dia ringan, tapi kalau dia tipenya solid, mainkan saja M dan min cuy. Kalau tipenya kayak spinner bait tadi berat, cuman banyak halangannya kayak spinner bait, loose bait, nah itu kita mainkan di L atau M aja ya. Simpelnya kayak gitu aja cuy. Kalau ini M dan min. Untuk tipikal whopper plopper dia solid. Oh, ini angin ngarah ke sini cuy. Angin ngarah ke sini juga nggak masalah cuy. Oke, mungkin segitu saja ya untuk pembelian grease. Bisa langsung ke deskripsi aja cuy. Nih, lihat angin kencang banget nih ya. Nih, lempar aja kesana cuy. Nggak ada. Enak banget deh pokoknya. Ya. Mantap.